kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah supaya belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kalian bisa memahami apa yang kalian baca maupun yang ibu sampaikan nanti. Oke, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dimulai, ibu mau absen kalian dulu ya. Adelia, hadiro. Aisyah, hadiro. Alia, hadiro. Alsa Utami, hadiro. Ardita, hadiro. Arum Esa, hadiro. Deni Dendra, Dimas Andriansa, Dimas Apriansa. Kembali ke materi pembelajaran kita yaitu pelajaran Al-Quran. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Al-Quran. Tentang apa? Al-Quran. Ada yang tahu dari kalian tentang Al-Quran? Atau apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Apa? Firman Allah. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam tentunya apa yang kita lakukan itu harus berpedoman pada Al-Quran. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan Al-Quran tetap di hati kita sehingga kita menjadi generasi yang Qurani. Ya, generasi yang Qurani. Yang mana generasi tersebut segala tingkah lakunya didasarkan pada Al-Quran. Untuk selanjutnya, sebelum kita mempelajari materi ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang harus kalian ketahui, yang pertama kalian harus tahu dan bisa menjelaskan serta menyebutkan apa itu pengertian dari Al-Quran. Yang pertama ya, menyebutkan atau bisa menjelaskan pengertian Al-Quran. Yang kedua, ya, kalian harus bisa menyebutkan yang namanya nama-nama lain daripada kitab suci Al-Quran. Karena kitab Al-Quran itu memiliki beberapa nama, bukan hanya Al-Quran saja ya, tapi memiliki beberapa nama yang nanti kalian bisa menyebutkan dengan mempelajari buku kakak yang pernah dibagikan itu ya. Terus yang ketiga yang perlu kalian pahami pada pertemuan kali ini adalah kalian mampu menunjukkan atau kalian bisa menunjukkan tentang perilaku orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Ya. Jadi 3 poin ya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya? Kelihatan ya? Pelajaran Quran hadis, ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Bisa? Terus ada unsur-unsur Al-Quran. Nah, di antara di sini ada nama-nama Al-Quran yang mana nama-nama ini juga ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam buku paket ya. Terus yang terakhir tentang perilaku orang yang berpegang teguh dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya? Oke, nanti bisa lihat media di sini ditambah dengan kalian membaca buku paket. Jadi nanti akan saya bagi kelompok. Setiap kelompok harus buat pertanyaan minimal 1 ya. Minimal 1, maksimal nggak terbatas lah. Kalau waktunya mencukupi, oke, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, pertanyaan nanti dikumpulkan. Pertanyaan itu kan nanti akan saya acak ya. Saya bagi ulang nanti saya acak kayak gitu ya. Jadi nanti kalau pertanyaannya apa, siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut sudah ada sekalian. Bisa dipahami? Bisa ya. Langsung saja saya bagi kelompok ya. Kelompoknya ini berapa orang sih? Kalian bisa maju aja. 6 orang ya. Ya,
Ini yang dua mundur ke belakang nggak apa-apa ya? Si Elia sama Lutfia. Latifah, ada ke belakang aja karena nggak mungkin ini kita ini ya. Ya kalian bisa ada ke belakang sama diputar aja bangunnya ya. Diskusinya ya. Sudah. Pertanyaan semua? Sudah. Silakan kumpulkan pertanyaannya ke Ibu. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Iya. Nah, pertanyaan juga sudah dikumpul, sudah saya bagikan acak tadi ya. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan dari kelompok mana dulu. Oke, silakan. Dari kelompok 5, saya ingin bertanya, dari beberapa pendapat pengertian secara etimologi, pendapat siapa yang paling terkenal atau termasyhur? Pengertian tentang Al-Quran ya, tadi kan banyak sekali pengertiannya, bukan hanya satu ya. Yang kalian tanyakan yang paling terkenal gitu ya. Oke. Silakan dari kelompok lain yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Silakan. Menurut kelompok kami adalah pendapat nomor 1, yaitu menurut Al-Yani yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Terus bentuk dari isim masdar dari qara'a yaitu Qur'anan yang artinya bacaan. Masyhur itu adalah atau yang terkenal adalah menurut Al-Yani. Al-Yani mengatakan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata qara'a. Qara'a bahasa Arab ya, artinya membaca. Berhubung itu bentuk masdar dari qara'a menjadi Qur'anan atau bacaan, sehingga Al-Quran itu bisa diistilahkan adalah sebuah bacaan. Kita baca setiap hari ya. Iya kan? Iya. Minimal baca Al-Fatihah. Berapa kali? 5 kali. Tahu ya? Tahu. Satu apa itu? Sholat. Betul. Dari kelompok 5 yang bertanya dan dijawab oleh kelompok 1. Untuk selanjutnya, kalau ada lagi pertanyaan silakan. Ya. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, Syekh Subli Saleh, Al-Quran adalah, menurut Syekh Subli Saleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Contoh kemujizatan Al-Quran itu seperti apa? Contoh kemujizatan Al-Quran seperti apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh kemukjizatan Al-Quran. Yang kami tahu, yang ada di sekitar kita, Al-Quran yang 30 juz bisa dihafal, bahkan anak kecil saja bisa hafal Al-Quran. Fenomena alam atau kejadian yang terjadi mungkin sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, dari penjelasan kelompok 4 tadi, sudah paham atau masih ada pertanyaan? Masih, Bu. Masih? Oh, mau menyangkal? Silakan. Kelompok 1 ya. Berdiri aja nggak apa-apa. Dari mana Anda tahu Al-Quran yang 30 juz dihafal anak kecil? Di sekolah kita sepertinya belum ada. Saya menjawab, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, lihat di televisi, ada salah satu stasiun TV yang menanyakan kompetisi menghafal Al-Quran di bulan Ramadan. Maaf, untuk contoh fenomena alam yang terjadi ternyata ke kami karena kami juga belum tahu contohnya.
Untuk lebih jelasnya kita minta penjelasan dari ibunya langsung. Jadi jawaban dari kelompok 4 tadi adalah salah satu contoh pemujizatan Al-Quran itu adalah bisa dihafal, ya, bahkan oleh anak kecil. Kelompok 2 tadi menyangkal, kok taunya di mana? Ini ternyata mereka melihat di media televisi. 4 bulan Ramadan ya. Ada acara apa? Habis Quran apa lah TV ya? Gimana kamu melihat itu? CTI. Ya nggak maksudnya gimana perasaanmu kayak gitu loh. Perasaannya gimana? Apakah kamu mampu membacanya seperti itu? Belum. Belum ya, belajar lagi ya. Ya. Mudah-mudahan juga ada yang jadi hafidhun di sini. Amin. Oke, dan mengenai fenomena alam tadi ya, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, nanti insya Allah kita nonton aja ya biar tahu ya. Ya, Bu. Pertanyaan lagi yang perlu dibahas? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, kami dari kelompok 3 kepada kelompok lain, tolong jelaskan pada poin perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Yang minta penjelasan tentang orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Silakan kelompok mana yang mau berusaha menjawab? Baiklah, dari kelompok kami ingin mencoba menjelaskan pertanyaan kelompok Anda tadi. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran antara lain meyakini tuntunannya berkaitan dengan keimanan atau akidah. Maksudnya adalah karena Al-Quran sebagai pedoman dasar umat manusia, sebagai orang muslim tentunya harus punya keyakinan atau keimanan, sebagaimana tertera dalam rukun iman. Kedua, memiliki budi pekerti yang luhur. Kenapa demikian? Karena selain keimanan, di dalam Al-Quran berisikan tentang tuntunan akhlak. Ketiga, melaksanakan ibadah. Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran tentunya harus beribadah karena Al-Quran juga berisi tentang ibadah. Keempat, bergaul dengan sesama. Tidak dapat dipungkiri, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia yang tentunya berisi baik itu yang menyangkut hubungan dengan penciptanya maupun yang berhubungan dengan sesamanya. Demikian pendapat dari kami. Terima kasih. Kelompok 1 ya, di mana penjelasan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Yang pertama, tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Di sini kaitannya dengan tauhid. Terus yang kedua, memiliki budi pekerti yang luhur. Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak. Terus yang ketiga, melaksanakan ibadah, bentuk kepatuhan kita terhadap Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Manusia diciptakan untuk apa sih? Beribadah kepada Allah. Terus yang keempat, perilaku orang yang berpegang pada Al-Quran adalah bergaul dengan sesamanya atau disebut dengan muamalah. Kalau yang ibadah itu disebut hablum minallah. Yang bergaul dengan sesama manusia disebut hablum minannas. Jadi bergaul dengan Allah dengan cara beribadah. Jangan lupa, jangan hanya ibadah kepada Allah saja, tapi juga harus bergaul dengan sesama manusia. Di mana cara bergaul dengan sesama manusia sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bisa dimengerti? Bisa. Tahu ya tadi pengertian Al-Quran? Tahu ya? Menurut bahasa dan menurut istilah. Terus nama-nama Al-Quran di antaranya ada apa? Al-Quran. Terus nah, itu semuanya ada dalilnya, ya. Apa artinya di sana juga ada. Kalian sebenarnya sudah paham dengan benar buku tersebut ya, dengan membaca materi yang telah ada di buku maupun yang ada di slide PowerPoint yang ada di depan. Oke. Oke, dari tadi ada nggak tahu kelompok berapa ya.
yang menanyakan tentang fenomena alam yang terjadi di alam kita dan dijelaskan dalam Al-Quran ya. Nah, saya ceritakan sedikit di antara contoh dari fenomena alam yang terjadi itu contohnya seperti tata surya. Ya, garis edar kayak gitu ya. Ada planet-planet, ada bumi dan lain sebagainya. Itu kok bisa muter sesuai dengan garisnya? Kok nggak bisa? Kok nggak sampai tabrakan? Bayangkan saja seandainya itu tabrakan, bumi dengan Mars tabrakan. Terus yang kedua, fenomena alam yang terjadi dan dijelaskan dalam Al-Quran adalah tentang laut, pertemuan dua laut kayak gitu, yang mana air laut itu berbeda. Jadi ada tandanya, ada beda warnanya itu. Kok bisa? Ya itulah kekuasaan Allah. Terus ada lagi fenomena alam yang terjadi. Menurut penelitian, ada sungai di bawah laut. Tahu maksudnya sungai di bawah laut? Ini ada seorang penemu kayak gitu. Kok ada sungai di bawah laut? Mungkin enggak? Kalau secara logika kayaknya mustahil ya. Di bawah laut. Laut itu semuanya rasanya asin airnya. Nah itu tawar. Jadi itu diantara fenomena alam yang dijelaskan dalam alam. Dan itu termasuk diantara keajaiban yang dijelaskan dalam Al-Quran kamu sendiri ya. Ya, proses kelahiran kamu sampai terbentuk itu bagaimana? Pernah lihat kan videonya? Kamu jadi cantik dan ganteng seperti ini, prosesnya seperti apa itu? Ya, di antara fenomena alam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Ya. Jadi tadi kita kembali ke materi tentang pengertian Al-Quran yang mana pengertian Al-Quran ada secara etimologi dan secara istilah yang kalian bahas, insya Allah juga sudah kalian pahami. Terus ada nama-nama lain selain Al-Quran, terus perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Betul ya? Oke, kita cukup sampai di sini dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang keautentikan Al-Quran. Sekarang pengetahuan minggu yang akan datang yang perlu kalian pelajari tentang keautentikan Al-Quran. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.